Jelas nggak? Jelas gitu. Tanpa layar, tanpa ini. Jelas ya? Ya, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Awalan nashkurullaha azza wa jalla ala ni'amihi katsirah allati la tuhsa wa la tu'ad. Thaniyan salatan wa salaman daiman mutalaziman ala nabiyina wa habibina qudwatina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya manusia itu menghitung nikmat-nikmat Allah azza wa jalla, la tuhsuha, maka hitungan itu tidak akan sampai. Ya, hitungan itu tidak akan sampai. Kemudian juga dalam firman yang lainnya, wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Sindiran yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyindir kita dengan ayatnya, ya. Dan sindiran ini akan berlaku bagi hati yang bersih, akan kena bagi hati yang menerima kebaikan. Di situ Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, ya. Sungguhnya segala sesuatu nikmat itu datangnya dari Allah azza wa jalla. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian Allah menyindir dengan kalimat berikutnya, yaitu kemudian manusia ketika diberi suatu musibah, diberi suatu goncangan dalam hidupnya, maka fa ilaihi taj'arun, maka manusia ini baru balik sama Allah Subhanahu wa taala, baru ingat sama Allah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Maka dia, orang yang sakit pasti ingat sama Allah, orang yang kena musibah pasti ingat sama Allah. Ya, ini sindiran yang sangat keras. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya lagi, "Tsumma idza kashafad durra 'ankum." Kemudian ketika manusia, aku hapuskan dari manusia, dari seorang itu suatu ujiannya, aku hilangkan suatu ujiannya dari manusia tersebut. "Tsumma idza kashafad durra 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun." Maka malah sebagian manusia, sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah cabut musibahnya, kebanyakan mereka fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, lalai, lupa sama Allah. Jadi nikmat itu akan kita rasakan, benar-benar kita rasakan itu ketika kita sakit. Dan itu manusia baru ingat kayak gitu ketika Allah menghilangkan rasa sakitnya, Allah hilangkan musibahnya, maka idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Banyakkan mereka juga ada yang menyembah Tuhan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di selain Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mereka ingkar, kufur dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman, tujuan Al-Qur'an diturunkan, ya,
Sekali lagi, tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk ditadabbur, ya, agar kita bisa menghayati ayat dan isi kandungannya. Adapun wasilahnya, wasilah agar kita bisa merenungi, menghayati Al-Quranul Karim, yaitu dengan cara kita menghafal dan membacanya sesuai dengan qaidahnya. Kalau kita baca misalnya a'udzu billah, ini nggak akan bisa kena, ya. Ini akan bisa kena hati. Minas syaiton, contoh misalnya. Syi-nya berubah menjadi sa. Nah, maka nanti artinya atau maknanya juga berbeda, berubah. Dan ini nggak akan bisa sampai hati. Maka di situ juga ada penyebutan, ya, namanya ta'thirul Quran. Ini sindiran juga bagi yang Allah berikan, ya, bagi yang Allah berikan keindahan bacaannya, kemudian lafadznya dan suaranya, ya. Di situ ada namanya ta'thirul Quran. Ta'thirul Quran itu adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu bacaan yang bagus, suara yang bagus, ya. Suaranya merdu, tajuknya, lafadznya sesuai, ya, sesuai kaidah Rasulullah, ya. Maka orang yang Allah berikan seperti ini, ketika dia enggan menjadi imam, enggan menjadi untuk mengajarkan kepada yang lainnya, maka dia termasuk di antara orang-orang yang zalim, ya, zalim. Karena kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang Allah berikan karunia berupa bacaan yang bagus, kemudian bacaan itu bisa sampai yang mendengarkan itu bisa sampai masuk ke hati. Artinya apa? Bisa menghayat. Dan orang yang seperti ini dakwah di antara dakwah Al-Quran seperti ini, ya. Bahkan Al-Quran pun bisa menjadi dakwah yang sangat penting, ya. Karena pernah punya jamaah, dia kejawen tadinya. Kejawen itu, ya, Islamnya jauh, ya. Belajarnya nenek moyang gitu, ya. Kemudian ketika belajar dengan anak lama, ya, suka dengan Al-Quran, ya, jadi cinta sama Al-Quran karena pertama karena bacaannya, karena suka, ya, karena suaranya enak didengar. Kemudian lama-kelamaan dia pindah, lama-lama dia semangat untuk mengaji atau mengkaji kajian-kajian yang lain. Ini pengaruh juga, ya. Jadi Al-Quran bisa mempengaruhi kita dari segala keadaan. Kemudian juga dulu ada, ya, kisah juga dari kaum Quraisy, kufar Quraisy, ya, ketika Nabi Muhammad SAW, ya, kalau kita tahu kaum Quraisy ini sangat tidak suka dengan Rasulullah, ya, kufar, ya, kaum kufar tidak suka dengan Rasulullah, ya. Ketika Rasulullah pada saat itu membaca ayat, ya, surat An-Najm ayat terakhir itu, fasjudu lillahi wa'budu. Padahal mereka semua orang kafir, orang kufar, ya. Kemudian ketika mereka mendengarkan bacaan yang indah dari Nabi Muhammad SAW, mereka padahal juga kebanyakan mereka atau di antara mereka ada juga yang dedengkotnya atau ketua kaum kufar tadi, ya. Ketika Nabi Muhammad membacakan fasjudu lillahi wa'budu, jadi otomatis itu. Jadi ini yang diartikan ta'thirul Quran. Otomatis semua, padahal mereka juga tidak beriman sama Allah, semua yang ada di situ sujud semua. Dengan apa? Dengan refleks, ya. Bukan dengan keimanan, tapi dengan refleks. Jadi ini apa namanya? Di antara dahsyatnya ta'thirul Quran, ya. Jadi orang yang memiliki bacaan bagus, ya, kemudian suara yang bagus dan indah, kemudian mahornya juga tepat, maka suatu kedzaliman jika mereka tidak mau mengajarkan kepada yang lainnya atau tidak menjadi imam, gitu, ya. Salawat dan salam selalu terucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau yang mengajarkan kepada kita tentang tata cara salat yang benar, tata cara wudu yang benar, segala kegiatan dari kita tidur sampai kita terbangun kembali. Dan juga beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara membaca Al-Quran yang
sesuai kaidah, ya, sesuai kaidahnya. Jadi an Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Ini matematika ini. Kedip-kedip ya? Kabelnya ada gimana? Coba diatur lagi coba. Ada nggak gambarnya? Belum ada? Ada? Belum ya? Oke. An Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annaha, sungguhnya Ummu Salamah ini na'atat, mensifati qira'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Sahih. Jadi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, beliau mensifati bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan memperjelas, mufassarah, tafsir, ya. Jadi tafsir itu artinya penjelasan. Tapi kalau mufassarah, memperjelas, ya, memperjelas. Mufassaratan harfan, ya, memperjelas huruf demi huruf. Maka kita selaku umatnya, kita mengikuti atau ittiba kepada Nabi Muhammad, ya, dan untuk wasilah kita juga agar kita terhindar dari bacaan yang lahnul jali, ya, atau yang kita kenal dengan kesalahan yang fatal sehingga merubah makna dan pelakunya bisa berdosa, ya, sebagaimana dalam matanya man lam yujawidil Qur'ana athimu, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa disertai dengan kaidah yang tepat, kaidah yang sesuai Nabi Muhammad SAW, maka athim, maka pembacanya berdosa. Bahkan yang baca bisa berdosa, baca Quran bisa berdosa. Tapi ada catatan di sana, ketika mereka orang awam dan mereka jauh dari lingkungan yang mengajarkan atau jauh dari ustadz, di sana nggak ada, di wilayah sana pelosok banget, nggak ada ustadz, maka bisa Allah maafkan seperti ini karena ketidakadaannya guru yang mengajarkannya, gitu ya. Kecuali ketika kita sudah tahu, ya, atau misalnya seorang imam yang dia sudah menjadi imam, kemudian jamaahnya misalnya lebih pintar, misalnya jamaahnya lebih ada yang paham tentang tajwid, maka kita mendakwakannya, ya, paling tidak kita menasihatinya, ini seperti ini, salah. Tapi jika mereka enggan untuk belajar, makanya seperti ini bisa berdosa karena sudah diingatkan, gitu ya, karena kita sudah mengingatkannya. Baik, mati lagi nih kabelnya kayaknya, HDMI-nya kayaknya. Hah? Hidup dah. Oke, kita lihat dulu di sini ada beberapa yang kita dulu sebelum kita masuk makhraj huruf, ya, karena ada beberapa yang baru. Sedikit Anda jelaskan tentang makna tajwid, ya. Makna tajwid, ya. Di sini wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Kita mengambil mempelajari ilmu tajwid menukil dari Imam Ibnul Jazari, ya, yaitu dalam manzumahnya atau matan Jazariyah yang sudah masyhur di kalangan ahlu tajwid atau ahlu Quran. Maka dimanapun ketika di situ pondok pesantren tahfidz, pasti mereka akan mempelajari ini, ya.
Wal akhdhu, dan ambillah, pelajarilah ilmu tajwid hatmun lazim, karena hukumnya adalah sangat wajib, hatmun lazimu, tidak ada kecuali, tidak ada pengecualian. Seluruh manusia, seluruh yang muslim, maka mempelajari tajwid adalah hukumnya wajib, ya. Malam yusahhil Qur'an athimun, bagi siapa yang tidak membaca Quran, tidak sertai dengan tajwid yang benar, maka athimu, pelakunya berdosa. Kenapa? Li'annahu bihi lilahu anzala, karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran, kan? Jadi Allah melafadzkannya dengan kefasihannya, dengan suara yang fasih, ya. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Kemudian Al-Quran juga sampai kepada kita juga dengan tajwid. Ada lagi kabelnya? Ada yang lain lagi? Mau dicoba lagi? Ada? Yang lagi? Wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi Al-Quran sampai kepada kita zaman sekarang ini, sampai kepada kita di akhir zaman ini juga terbungkus dengan tajwid, maksudnya dengan bacaan yang benar, ya. Rasulullah, Allah menurunkan Al-Quran, ya. Kemudian malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajarkannya kepada para sahabat, Zaid bin Sabit dan seterusnya. Kemudian para sahabat juga mengajarkan para yang lainnya, yang salafus salih, hingga kepada sampai saat ini juga Al-Quran dibawa, ya, oleh hufad atau penghafal Quran juga dengan tajwid. Maka itu yang menjadikan Al-Quran wajib dibaca dengan kaidah yang tepat, ya. Sudah bisa, ya? Oke. Nah, di sini. Wa huwa aidan hilyatu tilawati. Jadi tajwid itu bisa kita katakan, ya, arti dari tajwid adalah penghias bacaan, ya. Penghias bacaan. Wa zinatul ada'i wal qiraati, sama aja nih maknanya. Wa huwa ya'ta'ul hurufi haqqaha, atau juga tajwid bisa diartikan ya'ta'u, memberikan al-hurufi haqqaha, setiap hurufnya hak-haknya. Ya, jadi tajwid itu memberikan setiap huruf itu haknya masing-masing. Setiap huruf itu memiliki haknya masing-masing. Yaitu berupa min kulli sifatin wa mustahaqqaha, berupa sifat-sifatnya. Jadi huruf itu ada makhrijnya, ada tempatnya sendiri-sendiri. Kemudian juga ada mustahaknya. Ya, mustahak huruf itu berkaitan dengan tipis tebalnya huruf. Maka kita harus membaca dengan tepat, ya. Terus ada yang kita akan pelajari nanti, ya. Ada 3 huruf, ya, alif, lam dan ra, itu ada 3 hurufnya adalah huruf yang tipis, ya. Namun 3 huruf ini nanti akan bisa menjadi tebal. Makanya namanya mustahak, ya. Jadi sifat-sifat yang terkadang ada, terkadang tidak ada, ya. Jadi terkadang huruf lam ini menjadi tipis dan kadang-kadang juga bisa menjadi tebal. Kita akan jelaskan juga. Ya, walaupun yang sudah lama sudah ini, ya, sudah khatam, ya. Tapi perlu dites nih, perlu ada ujiannya nanti nih, ya. Wa raddu kulli wahidin li aslihi. Kemudian tajwid juga bisa diartikan mengembalikan raddu kulli wahidin li aslihi, setiap hurufnya itu ke makhraj aslinya, aslihi, ya. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithli, dan juga tadi bisa diartikan membacanya dengan menyetarakannya dari awal. Misalnya kita baca mat tabi'i 2 harakat dalam Al-Fatihah, maka dibaca 2 harakat terus. Mat arti sukunnya, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Disetarakan dari awal, ya.
Kalau awal sudah baca 4 berarti 4 terus tuh, ya, disejajarkan, ya. Kemudian mukammalan atau bisa dibaca juga mukammilan min ghairi ma takallufi. Itu juga bisa diartikan memperindah, memperbagus, memperbaiki min ghairi ma takallufi, dengan tanpa apa? Lebihkan. Apa lebihkan? A'udzu, apa artinya melebihkan, ya. Cukup yang 2 rakaat aja, nggak usah dibaca lebih. Bil tasdidnya pada huruf lam nggak ada gunahnya, ya, maka jangan digunakan. A'udzu billah, seperti ini, seperti malah takalluf, ya, berlebihan. Dan Allah juga berfirman, innallaha la yuhibbul musrifin. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Bil nutqi bila ta'assufi, ya, baca dengan lembut, ya, dalam pengucapannya dengan lembut, ya, bila ta'assufi, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa diangel-angeli. Bismillah, tanpa diberat-beratkan. Karena selalu aja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, terlalu lebih-lebihan enggak boleh, ya. Walaysa bainahu wa baina tarkihi. Kemudian ini juga bagian yang poin yang paling penting adalah, ya, tidak ada bedanya walaysa bainahu, di antara yang mempelajari ilmu tajwid, bainahu, ya, wa baina tarkihi, dan orang yang tidak sama sekali mempelajari ilmu tajwid, enggak ada bedanya. Kita di sini sama orang yang di rumah enggak ada bedanya, ya. Kita yang di sini sama orang yang di rumah enggak ada bedanya. Ya, kemudian di sini artinya penekanan nih, ya, penekanan agar kita apa? Illa riyadutum ri'indifaqi, kecuali ketika mereka mempelajari dan mereka melatih, ya, mereka praktek terus-menerus ri'indifaqi, olahragamu mulut. Ya, jadi setelah dari sini, setelah setiap pekannya ada kajian seperti ini, maka dipraktikkan di luar kajian, ya, jangan pas kajian aja, ya. Kalau pas kajian aja nggak ada yang didapat nanti, karena ilmu tajwid ini bukan ilmu yang untuk dihafal aja, tapi ilmu yang sesuatu yang harus dilafatkan terus menerus. Kalau misalnya hanya sekedar ilmu-ilmu yang lain, mungkin contoh misalnya kajian-kajian yang lain tentang misalnya tentang neraka, tentang surga, itu mungkin dimasukkan di dalam memori terus di hati, gitu kan, kita bisa menghindari, gitu kan. Tapi kalau ini nggak bisa gitu, cuma memori, ya. Namun kita misalnya hafal cukup banyak atau teorinya sudah mumtaz, misalnya sudah bagus teorinya, tapi kalau tanpa praktek maka sama aja nol, ya, sama saja nol. Dan di sini semua juga rata-rata, ya, nggak semua sama, ya, nggak semua sama dalam hal bacaannya. Walaupun ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun, tapi bacaan kualitas kita tuh beda, masing-masing kita beda. Ya, kenapa? Itu membuktikan yang sering dan jarangnya membaca Al-Quran, itu bisa membuktikan, ya. Jadi ya tidak dengan Al-Quran aja, ya, seluruh kitab yang di situ berbahasa Arab atau hadis Nabi, maka dibaca dengan tajwid kalau bisa, ya, dibaca dengan tajwid. Contoh seperti ini misalnya, baca matan juga dengan tajwid, ya, baca matan juga dengan tajwid contohnya, ya. Maka ketika membaca matan dengan tajwid itu juga bagian dari kesiapan kita untuk melatih lisan kita, agar lisan kita semakin fasih, ya, semakin fasih, ya. Jadi kalau seorang itu jarang untuk mempraktekkan, ya, suatu ilmu yang sudah didapatkan dari tajwid, ya, maka itu tidak akan berkembang, ya, maka ilmu itu tidak akan berkembang walaupun sudah banyak yang sudah kita lalui, walaupun sudah banyak bab yang sudah kita pelajari yang berkaitan dengan makhraj dan sifat, ya. Dan ini juga sebenarnya sudah kita berulang-ulang nih, ya. Makhraj dan sifat ini yang sudah ikut 3 tahun, 4 tahun sudah berulang-ulang ini, ya kan? Tapi sejauh mana ilmu itu bisa didapat, gitu. Yang menentukan adalah kita masing-masing, ya. Jadi seorang mudarris atau seorang guru atau seorang ustadz itu hanya bisa mengarahkan, ya. Jadi para tulab atau para santri itu atau kita semua itu yang melaksanakan. Jadi seorang guru itu nggak bisa mencerdaskan siswanya, tapi seorang guru hanya bisa
apa? Memberikan arahan, memberikan bimbingan. Kamu belajar ini, kamu ngafal ini, kamu seperti ini. Nanti seperti ini. Ini huruf dot seperti ini. Dan santri tersebut yang harus bisa apa namanya? Menjadikan dirinya menjadi fasih seperti itu, ya. Udah nyala? Ya. Dan seperti ini. Tip. Kita langsung masuk aja ke makharijul huruf, ya. Makharijul huruf. Ini adalah makharij ar-ra'isah lil hurufil arabiyyah, ya. Jadi tempat-tempat huruf, tempat-tempat keluarnya huruf ar-ra'isah. Ra'isah itu artinya yang utama. Ra'isah itu artinya bisa diartikan kepala, ra'sun, ya kan? Kepala itu masih utama, yang paling utama. Ya. Lil hurufil arabiyyah, ya, huruf-huruf arabiyyah. Maka di sini seperti yang saya jelaskan kemarin, Imam Ibnul Jazari membaginya dengan 4 untuk meringkasnya, yaitu al-jawf yang pertama, yaitu khalaqul halqi wal fam. Adalah al-jawf ini apa namanya? Kalau bisa ini dihafalkan seperti ini, ya. Istilah-istilah seperti ini dihafalkan biar menjadi di luar kepala. Gimana caranya? Karena kalau misalnya kita sudah paham, minimal kalau kita sudah paham tentang teorinya, di mana letak hurufnya, kemudian sifatnya apa aja, itu nanti memudahkan kita untuk mentajwidkan huruf demi huruf, ya. Khalaqul halqi wal fam. Jadi apa nama rongga. Khala' rongga itu artinya khala' hal, rongga tenggorokan dan rongga mulut atau mulut gitu, ya, fam mulut. Kemudian yang kedua ada al-halqu, tenggorokan. Ini huruf-huruf yang keluar di sini, ya. Di al-jawf, al-halqu, kemudian al-fam. Ya, di sini ada al-fam. Al-fam itu artinya mulut, dan di dalam mulut itu banyak banget, ya. Ada hanakal a'la, yaitu langit-langit atas, nih hanakal a'la, langit atas ini. Ini, ya. Ada al-lisan, lidah, al-asnan, gigi gitu, ya, jamak ini. Asyafatan, kedua bibir. Kalau kita tahu misalnya huruf fa bagian dari asyafatan bukan. Huruf fa masuknya kategori asyafatani atau asyafah. Beda nih, ya. Kalau kita melihat di banyak artikel atau di Google itu banyak yang menulis huruf fa bagian dari kedua bibir. Padahal huruf fa bukan bagian dari dua bibir. Hanya satu bibir aja, yaitu bibir bawah, ya. Maka dikatakannya dikategorikannya bukan asyafatan, tapi asyafatu. Asyafatu nanti dijelaskan. Yang keempat adalah al-khayshum, adalah rongga hidung. Ada sini, ini gambarnya, ini, ya. Ini hidung nih. Ini hidung, sini ada keluar hurufnya. Kemudian hanakul a'la, di sini akan ada beberapa huruf yang menempelkan lidah ke atas langit-langit ini, yang kita ini tahu, ya. Kemudian ada kedua bibir, asyafatanu, ya. Ada al-asnan, gigi-gigi banyak sampai ke belakang itu semuanya ada hurufnya. Dan ada al-lisan, lidah. Dan di sini sangat banyak sekali huruf, ya. Dan di sini ini menjadikan kalau kita belum belajar itu banyak yang kesangklir, banyak yang ketuker, ya. Huruf dal, huruf dha, huruf shad, huruf sa, ini semuanya dari lidah. Kemudian ada al-jawf, tadi ini rongga yang warna ungu nih, ya. Al-jawf ini rongga tenggorokan sama rongga mulut nih. Ini hurufnya adalah huruf mat, hanya sekedar mengalir aja, aliran dari rongga tenggorokan menuju rongga mulut, al-jawf. Adapun al-halqu, tenggorokan. Oke. Kemudian beliau ini bagian dari rongga-rongganya. Ini surun a'dha'i an-nutqi, ini gambar, ya. Ya. Ini ada sebuah gambar. Ini bisa dilihat dulu aja, nggak apa. Hari ini nggak masuk. Besok kita lanjutkan lagi, nggak apa. Jadrul lisan. Ya, ini ya kita dari bawah dulu deh. Ini mantokoh nih, mantokoh, ya. Mantokoh itu aqsal hal. Tempat aqsal hal. Apa? Pangkal tenggorokan di sini nih. Ya, di sini paling bawah sini. Pangkal tenggorokan paling sini, ya. Kemudian ada ini al-autar al-sauti, ya. Jadi tempat keluarnya suara malah di sini, ya. Di bawah sini ada namanya pita suara nanti, ya. Maka pita suara adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita mengeluarkan
Ya bicara, kalau kita bicara ini namanya pita suaranya masih aktif, masih sehat. Tapi kalau ada yang terkena kanker pita suara sehingga dia nggak bisa berbicara, bahkan ngeluarin suaranya nggak bisa, gitu kan? Udah ada tempat wasatul hal gitu ya. Tengah tenggorokan di sini. Ya. Kalau bahasa itunya epiglotis. Jadi epiglotis di sini paham epiglotis siapa? Epiglotis itu apa? Ya, bahasa dokternya itu epiglotis ya. Di bagian epiglotis, huruf ain sama ha di tengah di sini. Lisanul mizmar di dinding. Ya, lisanul mizmar itu artinya epiglotis ya, epiglotis. Kemudian mentokoh adalah hal atau tempat ujung tenggorokan. Jadi paling atas namanya ujung, yang paling bawah sini namanya pangkal, tengah dan ujung. Jadi bahasa tajwid itu bahasanya itu pangkal, tengah dan ujung, gitu ya. Jadi kalau ujung bukan di sini, kalau kita mungkin belum belajar mungkin ujung di paling bawah, karena ujung mesti adalah akhir, gitu kan ya. Ujung adalah a, nah, ini benar. Tapi ujungnya dalam kategori tajwid adalah yang paling keluar, yang paling yang apa, yang menuju keluar itu paling ujung, ya gitu ya. Yang menuju keluar ke inilah. Ini ada ujung tenggorokan atau jadrul lisan. Jadrul lisan itu tempatnya adalah akar. Ini akar lidah. Jadi ujung tenggorokan itu posisinya sama dengan akar lidah. Ini bagian tenggorokan. Udah azan ya? Azan dulu aja ya. Biar tepat waktu. Azan dulu aja. Ya, Adin. Adin mau Adin Adin. Adin Adin. Adin ayo, Adin. Dikasih tahu Mas. Dikasih tahu azannya di mana? Ya.
Qabla nastamir, sebelum kita lanjut, ini bagi yang mau setoran ya, yang ikhwan ya, bisa sama tiga santri ini di luar, ya, bisa di luar. Bagi yang mau setoran, nanti setelah setoran masuk lagi ya. Jadi biar nggak ngantri, anak bawakan sekaligus tiga santri, gitu ya. Biar cepat waktunya. Oke, tarik lagi. Di belakang ya, di luar ya, di luar, di luar situ, ya, luar. Nah, di teras. Kemudian ada al-lithah ya. Ini bagian langit-langit ya, ini bagian langit-langit ya. Ini yang pertama ada al-lithah. Al-lithah itu artinya gusi ya. Gusi. Ya, gusi ya. Ini gambar atas ya. Ini gambar bagian atas. Ini di sini gusi nih. Di sini nanti akan ada huruf, misalnya huruf dal, huruf to, huruf apalagi ta ya. Di sini nanti nempelnya ya. Ini alifah. Ada yang kedua di sini dimasuk sedikit ada muqaddam al-hanak ya. Awal atau depan itu ya, bagian depan, langit-langit depan ya. Langit-langit bagian depan. Kemudian yang di sini yang warna kuning ini seluruhnya ini al-hanak al-uzmi ya, atau as-sul, yaitu langit-langit yang apa? Daging, yang keras maksudnya ya. Yang apa? Langit-langit yang bertulang apa ya? Langit-langit yang tulang yang keras ya. Bagian sini yang warna kuning. Kemudian yang warna merah ini al-hanak al-lahmi, langit-langit yang lembek atau apa bahasanya? Apa? Bahasanya apa? Empuk gitu ya. Oke, yang paling belakang lah ya. Ini ada batasnya kalau kita rasakan yang ini. Coba kita rasakan yang ini batasnya di sini. Kita bisa merasakan dengan ujung lidah. Coba ujung lidah kita tarik ke belakang. Itu ada batasnya. Maka nanti akan ada perbedaan, misalnya huruf qaf keluar dari pangkal lidah, dan pangkal lidahnya adalah atas dan bawah. Huruf qaf bagian pangkal lidah yang atas, yaitu ya yang ini, pangkal lidah menempel dengan langit-langit yang lunak ya, lunak bahasanya ya, yang lunak. Kemudian huruf kaf sama-sama dari pangkal lidah, tapi pangkal lidahnya langit-langit yang al-uzmi, yang keras. Itu bedanya. Ada al-liha, apa artinya? Telak. Nah, telak itu apa? Telak itu apa? Bahasa telak emang apa? Bahasanya telak emang? Nggak ada lagi bahasa yang bagus ya. Atau amandel ya? Bukan. Ya itu ya. Ya, yang paham ya. Paham. Ada aksamul lisan, ada pembagian lidah ya, macam-macam lidah ya. Yang pertama jadru. Kalau kita tahu jadru tadi akar nih. Jadi lidah juga punya akar ya. Lidah ada akarnya, yang paling belakang, nggak bisa kita rasain ya, nggak bisa kita rasain. Kemudian ada akso. Akso itu pangkal ya, akso pangkal di sini nih. Dan ada wasat, tengah lidah sini. Ada torfu ya, ujung lidah di sini. Kemudian yang paling ujung sini, yang lancip, yang paling depan itu bukan ujung namanya, tapi roksu, kepala ya. Ini bahasa dibuat seperti ini agar mudah menjelaskannya ya. Roksu lisan, jadi kalau saya ujung lidah menempel ke ujung gigi atas ya. Bukan ujungnya, bukan yang dimaksud, bukan yang lancip, tapi sedikit ke dalam, sedikit aja ya. Di sini ini namanya ujungnya, torful lisan gitu kan. Kemudian ada hafatul lisan ya. Hafatul lisan itu artinya apa? Tepi itu panjang nih. Jadi ini hanya dimiliki huruf dot. Ada lam juga nih. Di sini ada lam juga yang sedikit. Ini dot nih. Cara ngucapin huruf dot tuh gini nih. Dari sini sampai sini. Dia sifatnya istitolah. Nanti kita pelajari juga. Ya. Jadi kenapa huruf dot itu ada sifat istitolahnya? Karena di sini mengistitolahkan huruf dot itu dari sini. Walad
jadi nggak langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti ini nggak ada istilahnya. Artinya kita tidak memberikan hak hurufnya atau hak sifatnya gitu ya. Jadi harus dibaca dengan memanjangnya suara. Istilah artinya memanjangnya suara. Maka huruf dad itu ketika tasydid ataupun sukun maka dibaca dengan istilahnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil jadi alam yaj'al kaidahum fi tadlil atau fi tadlil salah ya fi tadlil jadi ada panjangnya, ada mengalirnya gitu ya. Jadi dari sini walad jadi bunyi itu adalah huruf sifat dari istilah ya, huruf dad seperti itu. Ini ada al-asnan, ada gigi, banyak giginya ya, yang masih utuh semua. Ada yang sudah hilang giginya. Ini menyebabkan sedikit kurang sempurna, sedikit aja ya. Tapi tetap bisa ya, untuk disempurnakan tetap bisa, tapi ya mungkin kalau misalnya paling susah itu kalau misalnya kedua gigi seri nggak ada, itu susah. Huruf dha nggak bisa, dha da ta, kemudian to da ta. Masih ada semua gigi seri ya. Ada athanaya, gigi seri yang depan ya, athanaya itu gigi seri. Ar-rabaiyat, ar-rabaiyat itu gigi seri yang samping ya. Dan al-anyab, al-anyab ini bisa dikategorikan gigi taring ya, yang lancip gitu. Dan ad-dhawahik ini warna biru nih, kalau kita ketawa itu kelihatan ya. Yang warna biru nih, hitung berapa nih? 1 2 4 5 6. Belah sini ini warna biru nih ad-dhawahik, namanya ad-dhawahik. Dhawahik artinya dhahika ya, artinya ketawa ya. Gigi yang nampak ketika senyum atau ketawa ya kan. Wahin ini gigi geraham ya, berjumlah 12, atas 6, 1 2 3 6 ya, bawah 6 juga. Maka ini letaknya juga huruf dot di sini. Ini ada an-nawajid. An-nawajid itu gigi paling belakang, namanya gigi apa? Geraham paling belakang ya. Ya, sama-sama geraham tapi yang paling belakang. Bahkan kalau ketika kita sakit gigi paling belakang itu sakit banget itu. Gitu ya. Sakit banget pernah. Kemudian ada ini artinya ya perumpamaan aja suara. Kemudian dalam kitab ini diperjelas lagi yang tadinya 4 makharij utama, kemudian diperjelas lagi dengan 5 yang kita bahas adalah 5, yang kita hafal juga 5 ya, yang kita ajarkan kepada santri-santri juga 5 ya. Maka ini makharijul huruf secara umumnya ya, secara umum. Jadi belum menyeluruh, tapi ini intinya ya. Ada al-jawf tadi ya, al-halqu, al-lisan ya, asy-syafatan, al-khayshum. Ini ada 5 ini kita akan pelajari. Oke. Yang pertama al-jawf. Yashmil tajwif haq wa tajwiful fam. Menyempurnakan ya, mengalirkan dengan sempurna ya, dari rongga tenggorokan dari sini. Ini makhraj ini hanya sekedar mengalir aja ya. Jadi mengalir dari yang warna ungu sampai warna hijau, tajwiful fam. Nah, dan ini adalah huruf mad ya. Al-jawf sama dengan huruf mad. Kalau kita hafalkan al-jawf sama dengan huruf mad. Ada berapa huruf mad? 3 ya, alif, waw dan ya. Ini ketika kita berikan contoh ya, misalnya mad aja, coba u, i, a, nah, itu seperti itu mengalir ya dari rongga tenggorokan menuju ke rongga mulut. Coba lagi a, u, i, nah, seperti itu namanya al-jawf. Ini enggak sulit ya, ini mudah. Nah di sini alif mad, wawu al-maddiyah, ya'u al-maddiyah. Jadi suaranya dari sini menuju sini ya. Suara mengalir sampai ke luar mulut.
Oke. Ya, intinya al-jawf ini enggak sulit ya. Kalau kita tahu ya kita sekedar belajar mat aja sebenarnya ya. Mat itu dipanjangkan ya. Jadi enggak sulit. Oke. Terus yang kedua, nah, di sini kita mulai praktek nih. Di sini mulai praktek ya. Mulai praktek. Ada al-halqu ya. Tenggorokan. Ya. Wa fihi thalathatu maharij bi sittati ahrufin. Di dalamnya ada 3 bagian atau 3 kategori ya, terbagi menjadi 3 pada 6 huruf ya. Jadi tenggorokan itu memiliki 6 huruf. Nah, tapi tenggorokan itu terbagi menjadi 3, tapi hurufnya ada 6 ya. Kalau kita misalnya hafal matan tuh hafal juga di situ dijelaskan ya. Di sini dijelaskan nih. Linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin faqdabi. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi. Lil halqi artinya untuk tenggorokan, huruf-huruf tenggorokan situn ya. 6 huruf. Rutibat fal tarifi maka diurutkan oleh beliau hamzun ha, ainun ha, ghainun kha ya kan. Ini dikategorikan dengan sempurna juga dengan bahasa yang mudah dihafal dan pengelompokan juga dengan urut. Jadi enak dihafalin ya. Fa hamzun fa haun thumma ainun ha'un muhmalatani thumma ghainun kha'un. Dari sini. Nah, ini kan hamzah sama ha di awal nih. Aqsa ya. Aqsal halqu yaitu pangkal tenggorokan. Pangkal di sini coba dirasakan di sini. Di paling bawah sini. Dirasakan. Di situ ada hamzah dan ha. Maka seluruh hamzah dan ha itu keluar dari sini ya. Jadi kalau kita ucapin hamzah sama ha dari sini coba a a a a. Nah, ketika sukun maka huruf hamzah tidak ditekan ya. Tidak ditekan ya. Jangan bisama apa ya? Bisama cukup apa namanya? Ditahan aja. Sama tapi juga harus memberikan ketika sukun ya. Harus memberikan atau wakaf ketika hurufnya hamzah maka harus diberikan suara yang jelas gitu pemutusnya ketika wakaf. Kemudian ada huruf h. Maka huruf h ini kalau kita di Indonesia biasanya menyebutnya h besar ya. Ada h besar ada h kecil. Nah itu aja yang harus dihafal. Coba h. H. Coba fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu cukup bisa menjadi satu contoh yang bisa menjadikan fasih itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha. Hak itu bedanya nanti. Coba lagi. Ha. Amhilhum yahtadun. Jadi ketika huruf ha juga tapi nanti masuknya ke sifatnya ya. Apa nanti kita bahas sifat aja ya. Tapi intinya huruf ha sama hamzah di paling bawah sini ya. Paling bawah sini. Dan itu kalau tadi hamzah diperjelas ya ketika sukun atau waqaf gitu ya dengan apa namanya mengakhirkannya dengan memperjelasnya bisama harus ada yang jangan dilosin juga jangan salah bisama salah nih ya bisama seperti itu. Kemudian kalau ha ini dialirkan dengan sempurna kalau dia sukun, tasydid ataupun waqaf. Kalau akhirnya huruf ha. Gimana contohnya? Ya dalam Al-Fatihah misalnya di sukun ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Jangan ihdinas siratal itu kurang ini. Itu tidak ada sifat hamas dan tidak ada sifat rohwahnya ya. Nanti terjadi apa namanya tidak menyempurnakan sifatnya walaupun ya tidak sampai salah yang fatal ya. Kemudian di tengah
Ini aksal nih. Masih hamzah sama ha dulu ya. Nih. Ini ketika mengucapkan hamzah sukun, maka ini pita suara, ini gambar pita suara, maka rapat. Coba a a. Nah, ini pita suara ketika mengucapkan hamzah sukun ya. Kalau ini wa takhrujul hamzah mutaharrikah. Ketika hamzah itu berharokat, maka membuka, coba a, i, u, nah, buka pita suaranya. Adapun takhrujul ha tidak diperjelas lagi, artinya huruf ha ini mau dia sukun, tasydid ataupun berharokat, maka akan selalu membuka karena dia mengalirkan nafas dan aliran suara. Tapi kalau huruf hamzah suaranya tertahan dan aliran nafas juga tertahan, maka dia rapat pita suaranya. Gitu ya. Kemudian ada yang kedua wasatul hal ya, tengah tenggorokan, yaitu lisan mizmar atau epiglotis. Tapi nanti di search saja ya, epiglotis itu apa gitu ya, bagian mana posisinya, tapi yang jelas adalah epiglotis gitu ya. Makhrajul ain wal ha, yaitu tempatnya huruf ain dan ha. Perbedaannya ketika huruf ha ini ya, dia dibaca coba ha, ha, hi, hu, bah. Nah, itu seperti itu. Jangan sampai sangklir ya. Bah, nggak boleh ya. Atau sangklir ketukar dengan huruf ha, bah, salah juga ya. Tarmihim bihijaratin, jangan tarmihim bihijaratin. Nanti artinya bukan tidak sesuai nanti. Tarmihim bihijaratin min sijil. Diperjelas ya antara huruf ha dan ha. Tapi kalau huruf ha sama seperti huruf ha tadi, yaitu selalu membuka karena dia sifatnya mengalir suara dan mengalir nafasnya. Ketika waqaf maka disempurnakan juga ya. Contohnya waqafnya pada huruf ha, atau misalnya ketika tasydidnya pada huruf ha, sahharin alim, sahharin alim, fajumi'as saharatu sajidin. Itu diperjelas. Adapun huruf ain mengucapkannya dengan menekan ya, ya sampai ke dinding belakang gitu ya. Coba a, i, u, ba. Nah, huruf ain ini memang tidak ada dalam bahasa yang lain ya selain bahasa Arab aja. Maka memang perlu dipelajari dengan sungguh ini huruf ain. Ya, ada bahasa Inggris ada nggak? Bahasa Inggris ada nggak? Huruf ain nggak ada ya. Nah, makanya huruf ain ini hanya dalam bahasa Arab aja. Nah, kalau orang Jawa mengubah ain dengan ngain ya. Ngain bener ya. Nah ini tadi ngalamin itu bisa jadi itu kejawen gitu kan. Ngalamin alhamdulillahi rabbil ngalamin. Berdusta. Ini berdusta atas nama Allah, atas firman Allah dia berdusta. Kalau nggak belajar ya. Kalau awam jauh dari lingkungan yang mengajarkan seperti itu ya, mungkin hal yang wajar ya. Dan huruf H nih catatan buat Bapak yang sudah ngaji lama ya. Ini huruf H yang sudah sering kita tasbih juga kan. Huruf H ini banyak kotorannya ya. Banyak apa? Kotorannya. Harus dicuci itu ya, pakai pemutih biar bersih. Ya. Harus dicuci itu ya. Kadang-kadang H itu berubah dengan kho ya. Artinya huruf H ini ketuker biasa mengalir ke makhraj ke atasnya itu ujung tenggorokan huruf H di ujung ya.
Nah, kebanyakan Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau awalnya misalnya ha, tapi pas menghadirkannya ho, roh, roh. Salah seperti ini ya. Sah, salah ya. Sah, nah, apalagi seperti itu salah. Ya. Ini huruf ain harus tekan ya. Huruf ha tadi jangan sampai ada suara kotorannya, jangan sampai ada jangan sampai ada seperti itu ya. Coba di teliti masing-masing coba ya. Ha, hai, hu, bah. Nanti akan nampak ketika sukun atau tasydid ya. Coba bah. Nah, satu-satu perlu speaker nih biar tahu nih. Kalau ini ada praktek nih, nggak ada suara ngoroknya, bah, nggak ada, ya. Walaupun sedikit jangan sampai bah, jangan sampai ada suara ngoroknya. Ini dirubah sedikit demi sedikit ya. Ini yang sering terjadi ha ini, ya. Yang sering terjadi ha di mana-mana, ya di mana-mana. Atau mungkin udah terlalu lama makan gorengan, ya. Kalau udah menginjak di sini, mulai dari sini gorengan lagi nih kan. Gorengan minyaknya banyak banget ya. Jadi kan tenggorokan ibaratnya kayak apa? Seperti kali yang apa? Berlumut gitu ya. Berlumut. Ini kotoran seperti itu. Gurah ya, gurah. Ini huruf ain sama ha di tengah tenggorokan. Oke, dicatat ya kalau bisa dicatat. Ya, bisa dicatat. Kalau misalnya untuk Imam Syafi'i nggak usah bawa catatan nggak apa-apa. Ya, cukup dihafal. Imam Syafi'i beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu karunia cepat dalam hafalan. Kemudian adnal hal, ujung tenggorokan, mantaqah jadr lisan ma'al hanaki lahmi, makhrajil ghain wal kha. Ini tempatnya adalah di akar lidah bersama al hanaki lahmi, langit-langit yang lunak, langit-langit yang berdaging ya. Ini huruf ghain dan kha. Dan juga sering terjadi kesalahan juga pada huruf kha, yang walaupun dia huruf kha kategorinya kategori suara yang ngorok, tapi bukan ngorok tidur ya, bukan ngorok bukan kha, bukan ya. Tapi itu hanya bahasa aja, bahasa ngorok dimudahkan dengan penyebutannya, yaitu huruf kha, huruf yang mengeluarkan suara ngorok, tapi bukan ngorok yang asli ya. Ngorok yang rihuha atau anginnya itu tipis. Contoh seperti ini, coba kha, kha, khi, hu, bah. Nah gitu ya. Jadi bukan ngorok yang bah, salah, nanti speakernya rusak nanti gitu ya. Speakernya kalau ketika imam gitu yakhshawna, masyaallah, kaget semua jamaahnya nanti. Yakhshawna harusnya kalimatnya takutlah kepada Allah, tapi yakhshawna malah takut sama speakernya. Jangan malah apa? Malah nggak bisa menghayati, malah sakit telinganya, ya kan? Yakhshawna salah, tapi coba yakhshawna rabbahum. Nah, perlu diingat, perlu dicatat, yang berada pada adal halq atau ujung tenggorokan ini, kedua huruf ini adalah huruf yang tebal ya. Artinya huruf tebal nih, perhatikan nih, ini perhatikan bagian lidah nih, tengah lidah nih. Tengah lidahnya membuat cekungan atau membuat seperti mangkok gitu ya. Ya, jadi ada diibaratkan ada genangan air yang bisa tersimpan di sini ya. Jadi membuat seperti lubang bagian tengah lidahnya. Kita lihat lagi pada gambar yang di atas. Pada huruf ain dan ha, dia adalah huruf tipis. Maka bagian seluruhnya datar. Ya, huruf tipis itu lidahnya datar ya. Adapun yes, kita contohkan lagi huruf ini ya. Ini huruf hamzah dan ha juga datar ya. Adapun atau kecuali huruf ujung tenggorokan, kedua huruf ini adalah kategorinya huruf tebal. Maka dibaca tebal, dinaikkan suaranya, coba. Bukan kha tapi kha.
Coba kha. Kalau huruf tebal itu berarti bacanya dinaikkan, ditinggikan suaranya. Coba kha, khu, khi. Ya, kecuali ketika kasroh. Ya. Kalau dia bukan kategori ya, sifat itbaq, dia bukan kategori itbaq, maka kasrohnya dia tidak begitu tebal atau tipis. Gitu ya. Jadi contohnya inna hadza akhi. Jadi enggak dibaca inna hadza akhi enggak seperti itu, tapi cukup inna hadza akhi ya. Jadi tipis, seperti tipis ya kalau kasroh ya. Kalau bukan kategori itbaq. Itu ya, huruf kha ngoroknya enggak terlalu berlebihan. Coba kha sambil didengar masing-masing dulu, nanti praktek ada waktunya. Khu, akhlafa, mukhtalifun, ya, gitu ya. Kemudian huruf ghain, ini juga sering salah juga nih. Huruf ghain sering dibaca tipis ketika Al-Fatihah. Ada Al-Fatihah, huruf ghain ada dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maka huruf ghain dibaca tebal. Coba bukan go ya. Kalau kita di Indonesia ngafalnya go, ain, goin ya. Tapi ain, oin gitu ya. Diangkat suaranya ke atas langit-langit. Coba aghlala. Kemudian kalau kasur sama seperti kha, jangan ditebalkan. Ri cukup dikasrkan. Jadi nggak ditekan untuk ditebalkan, nggak dibaca ghoi nggak gitu, tapi cukup ri gitu ya. Dan dalam Al-Fatihah ini sering terjadi kesalahan ya. Huruf ghain ini tanbih ya, peringatan. Huruf ghain bukan bagian dari qalqalah ya. Kalau kita sering dengar itu huruf ghain dibaca ghairil maghdu. Ini salah seperti ini ya. Yang dibaca justru huruf ghain ini adalah huruf yang mengalir suaranya, tapi nafasnya enggak ya, cuman suaranya aja. Maka dibedakan antara nafas dan suara. Coba ghairil maghdubi, ya, kalau kita baca mag, ini salah. Mag kalau seperti ini datar, artinya tipis. Mag salah ya, tapi dinaikkan ke atas. Mel. Maka nanti di situ dijelaskan juga ya. Di situ dijelaskan juga arti dari yang diartikan dari tebal gitu ya, atau tafkhim. Jadi tafkhim itu atau artinya ya at-ta'zim, penebalan atau pembesaran ya. Jadi tebal itu diartikan dalam masalah tajwid ini ya, yang diartikan tebal itu adalah menebalkan huruf sehingga menjadikan bagian area mulut itu dipenuhi dengan suara gema. Dipenuhi dengan suara gema. Di dalamnya tuh kalau kita mau cobain huruf-huruf tebal tuh kita bisa rasakan di dalam area mulut itu suaranya menggema, berbeda dengan huruf-huruf tipis. Ya, kenapa bisa menggema? Karena suaranya nggak keluar. Tapi kalau suara huruf tipis itu suaranya keluar langsung. Kita ucapkan misalnya a, ba, ta, fa, ja, ha, ini tipis. Adapun huruf kha dia akan menggema di dalam. Kho, karena dia nggak keluar ya. Suaranya nggak keluar, maksudnya nggak keluar dari mulut itu ya, nggak keluar ke luar mulut itu. Tapi kalau huruf tipis dia keluar, b, t, dan selalu menurunkan rahang atau bibir bawah. Kalau huruf tipis ya a, b, t, ja, ha. Tapi kalau huruf tebal enggak,
Kho, kho, jangan diturunkan, kalau diturunkan dari tipis nanti. Kha, salah ya. Kho, kho, nggak turun ya. Kho gitu. Ini huruf ghain ya, tidak ada qalqalah juga. Kemudian dialirkan. Nah, kenapa? Ketika imam dialirkan, karena memang sifatnya seperti itu. Sifatnya adalah rokhawah. Coba kita baca lagi. Oh, li, ru, bel, bel. Ghairil maghdubi. Oke, seperti itu. Ini huruf kha dan ghain itu ya. Nah, kita fokus dikit-dikit dulu aja ya. Fokus dikit-dikit dulu aja. Intinya coba dengan sedikit-sedikit ini disimpan di memori ya. Jangan pekan depan udah lupa. Nanti artinya sia-sia nanti ya, sia-sia. Dikit demi sedikit tapi pasti gitu ya. Dikit demi sedikit prosesnya tapi pasti. Nggak mau banyak-banyak dulu karena takutnya banyak-banyak tapi keluar doang gitu kan. Keluar ke telinga kiri gitu kan. Ya, ini dipahami lagi, diulang lagi ya. Nih, ini ringkasannya nih. Ya. Ini nomor 1 tengah pangkal tenggorokan, pangkal. Ini kalau aqsa itu pangkal, wasat tengah, adna ujung. Pangkal tenggorokan ada hamzah dan ha. Maka diingat-ingat coba bagian sini, ya. Pekan depan nanti ditanya, ya. Ditanya satu-satu nanti pekan depan tanpa melihat. Gitu ya. Kemudian tengah tenggorokan ada ain dan ha. Cara mengucapnya juga seperti tadi ya. Ditekan huruf ain ya. Coba kita ucapin huruf ain ya. Coba ya'lamuna an ja'ahul a'ma. Yang sudah, yang mesti selalu kita baca aja. A'udzu, a'udzu. Oke, seperti itu. Dan huruf H, ini huruf H. Jadi seperti huruf H tadi ya, tapi dibedakan harus ya. Bayin bainal ha wal ha, dibedakan, diperjelas antara ha dan ha. Memang mirip nih, kalau nggak dibedakan nanti akan merubah maknanya. Jadi kalau kita kenal huruf H ini adalah huruf H yang tipis gitu ya. Huruf H yang kecil. Huruf H yang kecil. Alhamdu, coba. Ar-Rahmanir Rahim. Hilangkan kotorannya di sini ya. Di sini hilangkan kotorannya, PR-nya nih. Kemudian huruf ghain tidak diberikan qalqalah dan berikanlah huruf ghain haknya, yaitu sifat mengalir suaranya ya. Terutama dalam surah Al-Fatihah ya. Karena Al-Fatihah bagian dari rukun min arkani as-shalah. Kalau Al-Fatihah rusak ya udah. Salatnya bisa rusak, artinya salatnya bisa batal ya. Wal kha, dan huruf kha suara ngoroknya atau suara itunya tidak berlebihan ya. Makanya segala sesuatu yang berlebihan memang tidak bagus ya, tidak baik. Wal kha, coba kha khi khu bakh. Oke, seperti itu. Oke, kita cukup ini dulu. Nanti pekan depan kita masih ini ya, masih proyektor yang selalu disiapkan, biar nggak lamaan nanti ya, biar nggak terlalu lama, nggak menyita waktu, hatta khamsah daqaik ya. Jadi istilahnya al waktu kasayf ya. Jadi waktu adalah apa? Pedang ya, seperti pedang. Telat sedikit udah membasmi kita, telat sedikit udah bisa membunuh
kita ya, walaupun hatta khamsah daqaiq, hatta 5 menit aja ya, atau 1 menit bahkan 1 detik aja bahkan ya, dari agak lama. Makanya rekan-rekan harus sudah tepat cepat ya, siapin di sini semua jadi satu, nggak ada yang harus ini sana pasar nanti ya. Gitu. Oke, kita akhiri dengan Al-Fatihah ya. Kita akhiri dengan Al-Fatihah. Kasih Al-Fatihah berjamaah. Oke. Isma'u jaidan thumma kariru radidu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. A'udzu kalau bagian dari itmul harakat, kalau fathah dibuka atau alif ya, kemudian wawu ataupun dhamma dimonyongkan ya. Kemudian kalau kasrah atau ya diturunkan bibirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirra, ra-nya tebal. Nirra, jangan nirra tapi nirra ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat, selalu diingat huruf ra. Dia memiliki sifat bainiyah. Ketika tasydid atau sukun itu maka diberikan setengah, tahu sedikit ya, bahasanya sedikit aliran suaranya pada huruf ra. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Monyong itu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka ditekan tasydidnya, segala tasydid ditekan. Ketika tasydid itu berada pada nun dan mim, maka ditekan dan ditahan gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Maka tadi Anda bilang, jadi huruf tebal ya, seperti kha dan ghain ketika kasrah tidak mustaqim gitu ya, kecuali 4 huruf shad, dad, ta, dha, shi, dhi, dhi gitu ya. Jadi nggak dibaca si tapi si, nggak dibaca di tapi dhi gitu ya, nggak dibaca ti tapi toi. Nah, dibaca zi tapi zoi gitu ya. Bedakan kalau 4 huruf ini shad, dha, ta, dha, dia adalah huruf yang tebal ya, huruf isti'la, namun isti'la wa apa? Dan apa? Dan apa?
Sifatnya namanya? Masih sifat apa namanya? Ya. Istilah sama itbaq. Itbaq itu artinya uh, tebalnya dengan sempurna ya, kalau kita bahasa dengan mudah gitu ya. Tebal sempurna. Jadi apapun kondisinya, bahkan ketika qalqalah pun berbeda. Nanti akan dibedakan juga antara tebal istilah saja dengan tebal istilah plus itbaq. Nanti akan ada pelajarannya juga di sini. Akan ada pembahasannya juga. Ya, antara ti sama toi ini beda jauh ya. Ti sama si beda jauh ketebalannya. Maka huruf shad di sini ditebalkan dengan sempurna kasrahnya ya. Haknya juga disempurnakan aliran suara dan nafasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan huruf nun dan mim selalu diberikan bainiyah. Artinya ketika kita tidak memberikan bainiyah, itu akan terjadi pantulan atau qalqalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salah seperti ini ya. Maka diberikan sedikit aliran biar enggak menghindar dari seperti itu. An'am, ya kan? An'amta, itu kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lafaz dallin ini dibaca berapa? Mat apa namanya? Mat apa namanya? Mat jais, soh, mat apa? Mat wa, bukan juga salah. Mat apa? Ini harus sering kayak gini, sering ngetes nih ya. Tapi diikuti salahnya. Mat lazim, mustaqal atau mukhaffaf. Mustaqal itu artinya berat, mukhaffaf artinya ringan. Musaqal, limada musaqal, kenapa terjadi musaqal? Jadi sesuatu yang diidghamkan atau di situ ya ada tasydidnya ya. Kalau tasydid artinya kan masuk ke huruf setelahnya dhal ya, seperti ini namanya musaqal. Kilmi atau harfi? Kilmi itu ya. Oke. Dan ketika mengucapkan dhal, ini harus diperjelas lamnya, jangan hanya lencang aja, jangan lurus aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah seperti ini ya. Ini enggak memperjelas, harus dijelaskan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diperjelas allin lamnya ada tasydidnya, tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama namanya gunnah ya. Salah seperti ini ya. Ini salah. Tapi intinya memperjelas saja, memperjelas keadaan di situ ada tasydid. Sekali lagi coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, hakada ini cukup ini. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan tajwid. Ini pun soal. Kalau nggak ada kita tutup ya. Kalau nggak ada, semoga ini bermanfaat dan semoga bisa menjadikan kita lebih sempurna lagi dalam membaca Quran. Semoga Allah memudahkan kita dan memberikan kita kemudahan dalam mempelajari ilmu ini ya, berkaitan dengan lafaz
Al-Quran, ya, lafdul Quran, maka kita berharap pada Allah SWT agar Allah mempermudah dan Allah memberikan kepada kita karunia berupa suara yang tepat dalam bacaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza nastatim bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.